Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mendukung dan juga mensupport channel saya Artis Koperasi. Salam sehat dari saya, Fernanda Hanafi. Saya stay di Kabupaten Tangerang. Jadi di sini saya harapkan buat teman-teman yang masih pemula dan juga masih belajar di bidang koperasi harian, lebih banyak belajar dan lebih banyak dipahami terlebih dahulu masalah-masalah dan juga dasar-dasar pokok yang kita perlukan di bidang koperasi harian. Jadi di sini saya mengingatkan buat teman-teman semuanya, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, paling utama kita tanamkan yang namanya sifat kejujuran, sifat kedewasaan, dan juga sifat saling percaya terhadap konsumen kita. Itu dasar-dasar yang paling utama kita siapkan untuk di lapangan. Jadi di sini saya ingatkan buat rekan-rekan semuanya, sebelum kita ingin membuka lapangan ataupun membuka koperasi harian ataupun ingin menjalankan uang kita di lapangan, usahakan kita sudah memiliki mental terlebih dahulu. Kita sudah betul-betul berniat terlebih dahulu bagaimana agar ada perubahan dalam kehidupan kita, agar tidak selamanya kita bekerja dengan orang ataupun tidak selamanya kita menjadi pihak kolektor di tempat orang lain. Jadi perbandingannya seperti ini teman-teman. Jika kita bekerja dengan kantor ataupun dengan perusahaan, yang pertama kita ada namanya tahap training. Sehabis tahap training, yang kedua nanti kita ada yang namanya mengejar target. Yang ketiga itu ada yang namanya gajinya sistem persentase ataupun persenan. Yang keempat, biasanya lapangan tersebut akan dioperalihkan oleh pihak staf koperasi kepada kita para penagih yang baru. Jadi yang kelima, masalah pembukuan juga harus betul-betul kita pahami dan juga kita sifati. Ketika kita sudah bekerja dengan pihak kantor ataupun perusahaan, seandainya kita bekerja di situ sudah jalan lebih dari 1 bulan atau sudah jalan kita bekerja di situ 1 tahun. 1 tahun tersebut mungkin drop rekan-rekan di situ bisa mencapai contoh 100 juta drop rekan-rekan. 100 juta berarti rekan-rekan sudah berpenghasilan 5 juta kotor. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sudah berpenghasilan 5 juta kotor, kalau rekan-rekan ada niat dan juga ada tabungan, ibarat ada tabungan rekan-rekan dari tahun pertama sampai akhir tahun rekan kerja, rekan-rekan memiliki modal minimal sekecil-kecilnya 10 juta, tapi sudah memiliki kendaraan, sudah membayar kontrakan rekan-rekan, sudah memiliki tempat. Lebih baik kalau menurut saya, marilah dicoba yang namanya berkoperasi. Karena yang namanya mencoba itu harus betul-betul didasari dengan niat dan juga dengan ikhtiar. Karena kalau rekan-rekan sudah merasakan yang namanya berdiri sendiri ataupun berdiri di kaki sendiri, mendirikan koperasi sendiri, modal tersebut yang 5 juta, yang 10 juta tersebut, asal rekan-rekan tekuni, asal rekan-rekan sipati, asal rekan-rekan pahami, itu dalam jangka 3 bulan, mudah-mudahan itu penghasilan rekan-rekan sudah sama seperti drop rekan-rekan ketika berkantor di perusahaan rekan-rekan tersebut. Kenapa saya bilang kita lebih baik berdikari sendiri? Karena banyak mimpi dan juga banyak cita-cita yang ingin kita harapkan. Jika rekan-rekan berharap kita di perusahaan tersebut lama, yang namanya perusahaan koperasi simpan pinjam ataupun koperasi harian ataupun koperasi bank keliling, itu jarang yang namanya sistem karyawan tetap. Yang ada namanya sistem karyawan kontrak. Karena di situ yang bisa memutus pekerjaan kita baik dari pihak kantor ataupun pihak kita sendiri. Ketika kita mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, kita bakalan jarang dapat yang namanya pesangon. Bukan sama dengan seperti PT-PT. Makanya sebelum masuk ke koperasi harian, betul-betul dipahami dulu, betul-betul dipelajari dulu. Jangan sembarangan kita masuk, tahunya nanti resikonya besar dengan kita. Itu saya ingatkan dengan rekan-rekan semuanya. Di sini juga saya mengingatkan buat kita semuanya, usahakanlah ketika kita membuka koperasi harian tersebut, bagaimana caranya agar hasil kita bisa besar ataupun keuntungan kita bisa besar. Usahakan kita memperbanyak nasabah kita ataupun memberikan pinjaman sekecil-kecilnya. Karena dasarnya dari yang kecil dulu. Kalau kita yang kecil tersebut sudah bisa kita lampaui, makanya ada naik tangga namanya, ada yang namanya naik tingkat. Nah, jadi itu buat teman-teman semuanya berada. Kalau sudah lama bekerja dengan orang lain, sudah punya skill, sudah ada pengalaman, belum berkeluarga, dicobalah yang namanya berdikari sendiri. Tidak ada salahnya mencoba, karena kebanyakan ketika contoh saya dulu karyawan dengan orang lain, ketika saya bekerja,
saya terobsesi untuk kerja dan kerja dan kerja terus. Tapi saya tahu penghasilan kita hanya segitu karena kita tidak bisa menentukan penghasilan kita sendiri. Tapi kalau rekan-rekan sudah memiliki modal minimal 10 juta, itu mudah-mudahan rekan-rekan ke depannya hidupnya akan lebih makmur ataupun akan lebih baik lagi dari sebelumnya rekan-rekan bekerja di tempat orang lain. Asalkan ya seperti yang dibilang tadi, mau berpait-pait dulu minimal paling sedikit paling lama 3 bulan berpait-paitnya. Nah, itu saran dari saya untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin kalau salah saran saya ini, saya mohon maaf. Tidak ada di sini saya menganjurkan kepada semua teman-teman untuk membuat masalah di kantor siapapun. Tapi kalau memang teman-teman sudah tidak cocok bekerja di kantor tersebut ataupun di tempat rekan-rekan bekerja, kalau rekan-rekan sudah memiliki hasil, cobalah berdikari sendiri, bakalan teman-teman nikmati hasilnya dan juga bakalan teman-teman nikmati berapa penghasilannya yang lebih luar biasa ketika kita bekerja dengan orang lain. Setidaknya ketika kita bekerja dengan orang lain, pelajari ilmunya, pahami cara pembukuannya, pahami cara manajemennya, pahami cara perputarannya. Kalau masalah kemajuannya tergantung komitmen dari diri kita sendiri, tergantung keiritan kita, perhitungan kita, pengelolaan keuangan pribadi kita. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin menjalankan usaha koperasi sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.